Selamat datang di channel Inspirasi Abadi. Semoga kalian sehat dan ditambahkan rezekinya. Amin. Bagi yang berprofesi sebagai pedagang, mungkin belum mengetahui bahwa ada pantangan orang berdagang menurut Primbon Jawa. Mengapa usaha atau dagangan itu masih tetap sepi? Apa yang menjadi penyebabnya? Menurut ilmu peniten Jawa, mungkin tidak 100% selalu benar, tetapi hal ini sudah diamati dengan banyak kejadian, sehingga bisa untuk dijadikan referensi maupun antisipasi. Berikut beberapa pantangan berdagang yang membuat dagangan sepi menurut Primbon Jawa. 1. Jangan berdagang ataupun membuka usaha di atas tanah atau bekas kuburan. Hal itu karena menurut orang-orang zaman dahulu, tanah kuburan adalah tanah yang dikeramatkan. Kita harus tetap menghargai dan tidak bisa dibuat seenaknya saja. Secara mistis, menurut cerita kalau di atas tanah kuburan dibangun usaha, maka akan menghadirkan sengkolo kepada pemiliknya atau mengalami kesialan seperti usahanya tidak laris. 2. Berangkat ke tempat usaha atau mau berangkat jualan keliling. Jika jalan yang Anda lewati itu ada rumah yang sedang berkabung atau meninggal, sebaiknya putar balik tidak melewati itu. Menurut orang Jawa, Anda harus balik supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan. 3. Jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau buka usaha. Hal ini dianggap membuat rezeki Anda menjadi terhambat dan sepi pembeli. 4. Jangan sering ditinggali. Diketahui kalau Anda sering meninggalkan tempat jualan, maka orang yang akan lewat dan akan membeli jadi bingung dan tidak jadi membeli. Kalau sering ditinggal ataupun seperti jualan online kalau chat sering tidak dibalas, sama saja akan menghambat rezeki Anda. 5. Jika buka usaha pertama jangan meminta garam. Pantangannya kalau menurut orang Jawa itu tidak boleh. Pantangan tersebut biasanya untuk orang zaman dahulu bagi yang jualan di rumah. 6. Ketika baru buka usaha ada orang yang berhutang. Hal itu sebaiknya jangan dilakukan dahulu, karena kalau biasanya pertama kali buka, ada orang berhutang, maka akan menambah orang yang akan berhutang sehingga menghambat rezeki Anda. 7. Uang pertama yang didapat. Misalnya untuk uang kembalian jangan digunakan untuk membayar sesuatu karena menurut orang zaman dahulu, kalau uang pertama itu biasanya disimpan sampai akhir tutup jualan. 8. Jangan pernah menjelekkan dagangan orang lain. Hal ini dipercaya bisa menarik aura Anda sendiri. Jika mengatakan hal yang buruk maka itu imbasnya ke diri sendiri. 9. Jangan mengeluh. Ketika jualan itu jangan sampai mengeluh. Seperti mengatakan jualan sangat sepi atau sebagainya karena perkataan seperti itu akan mendatangkan hal yang seperti itu. Sehingga penting untuk berpikir positif dan akan memberikan efek yang positif pula seperti jualan yang laris. Dalam budaya Jawa, seringkali juga terdapat praktik spiritual atau ritual tertentu yang dilakukan untuk meningkatkan keberuntungan dalam berdagang, seperti melakukan puja atau sembahyang tertentu, mengucap mantra, atau menggunakan benda-benda bertuah. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam berdagang tidak hanya bergantung pada faktor-faktor spiritual atau kepercayaan, tetapi juga pada usaha, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, jadikanlah yang baik untuk motivasi dan yang buruk untuk nasihat. Terima kasih, semoga bermanfaat.